media seminar. Media seminar itu ada banyak. Jadi saya kelompokkan. Yang pertama bahasa tubuh kita. Jadi yang dikomunikasikan itu kan dua, audio dan video. Audio ucapan kita, video dengan tampilan pandangan mata. Jadi sebagus-bagusnya itu memang harus ada audio atau video. Tapi ada satu kondisi lagi, live. Jadi perkuliahan itu ternyata dengan live itu, walaupun ini live, tapi ini tidak langsung menghadap kepada pembicara. Jadi suasananya pasti berbeda. Tapi paling tidak ini sudah bisa menambah antara audio dan videonya, tetapi ruangnya berbeda. Nah, ini salah satu media dalam kita menyampaikan dalam satu seminar. Nah, kalau saya sebutkan tadi bahasa tubuh, ini ada yang pertama, body language, ada wajah. Orang kalau berbicara membelakang misalnya atau menyamping, tidak sama perhatian kita ya. Jadi kalau ada orang membicarakan kita membelakang gitu, dengan kita menghadap dia, itu berbeda. Nah, itu disebabkan karena faktor kejiwaan. Nah, jadi kalau ada orang berbicara membelakangi kita, mungkin tidak semangat kita. Jadi upayakan berbicara itu memang harus menghadap dan memperhatikan orang. Memperhatikan orang sehingga dia akan lebih fokus dengan apa yang kita inginkan. Ada bahasa wajah. Kadang wajah itu senyum, ada wajah itu lain, sangar dan macam-macam. Itu jadi perhatian orang tergantung kepada apa cerita kita. Ada orang tuh cerita dalam satu seminar mampu menggugah orang tuh sehingga berlinang air mata orang. Atau orang tuh bisa tertawa. Nah, sama dengan bahasa Inggris. Ukuran kita itu, kalau Ihsan pernah beberapa negara yang dikunjungi, ukuran kita tuh bagus bahasa Inggris, kalau kita bisa buat joke yang orang tertawa. Tapi kalau tidak bisa buat cerita joke yang orang tertawa atau orang bersedih, berarti bahasa Inggris kita itu belum baik lagi. Ada kulturnya yang bisa masuk. Nah, itu salah satu dalam bentuk ucapan ya, wajah tadi. Kemudian tangan. Tangan ya harus bergerak, menunjukkan cara kita mengarahkan perhatian seseorang atau mengalirkan pikiran kita supaya pikiran kita itu bisa fokus. Kadang-kadang kita menggerakkan tangan. Macam-macam menggerakkan tangan kita. Kemudian ada juga dengan kaki, seperti melangkah. Atau ada juga orang kadang terbaring dia. Terbaring di atas meja, ada perkuliahan seperti yang saya tengok, Anda bisa lihat di MIT atau apa itu, dia baring dia. Antara mengukur tinggi dengan panjang, dia mempraktekkan diri dia. Itu full body yang kita lihat di sini ya. Nah, ini bahasa-bahasa yang digunakan untuk merangsang dalam suatu media. Yang kedua, ya ini whiteboard, alat tulis ya. Dulu disebut blackboard. Saya tidak tahu zaman kalian SD masih ada enggak blackboard. Tapi saya masih ada blackboard. Sekarang tidak ada lagi istilah blackboard. Yang ada adalah whiteboard. Whiteboard. Jadi papan tulis yang ditampilkan itu gambar. Bisa gambar abstrak, bisa gambar yang nyata, bisa gambar apapun. Jadi kadang-kadang ketika orang memberikan seminar, ada gambar di belakang, latar yang memberikan informasi kepada kita. Karena dia tidak cerita, dia hanya mau menunjukkan ceritanya, tapi kita mengarahkan pada gambar di belakang. Atau kalau kita orang sains kan ada simbol. Simbol-simbol yang menyatakan suatu besaran-besaran fisik misalnya. Nah, ini juga perlu ditunjukkan. Jadi kalau ada satu simbol, kita terfokus pada cerita tertentu. Yang terakhir formulasi, ya perumusan, persamaan-persamaan. Nah, itu juga ditampilkan mengarahkan cerita tuh. Kadang satu perumusan saja bisa banyak yang akan diceritakan. Nah, ini salah satu konteks dalam seminar, bahagian yang ditulis ditampilkan dalam satu whiteboard. Ya. Yang ketiga, nah ini infocus. Kita banyak cerita infocus, sebetulnya infocus ini bahagian juga dari whiteboard. Tapi infocus ini kepada audio dan video yang tidak langsung dari kita. Misalnya ada rekaman yang mau ditampilkan, atau video yang ditampilkan, nah itu akan muncul. Nah, infocus juga sebagai alat perantara. Apa yang kita tulis, apa yang kita baca, ditampilkan lagi dalam ruang komputer yang ditampilkan dalam media lain. Nah, ini saya kira udah umum. Kalau tidak ada infocus, ya harus bisa mengandalkan yang
1 dan 2. Yang terakhir, yang keempat, alat peraga, teaching aids. Kadang ada tools juga. Tools atau aids ini bantuan mengajar yang bersifat mekanik dan elektromagnetik. Biasanya kalau matematika misalnya mau menunjukkan sudut-sudut dalam suatu geometri ruang, harus ditampilkan. Atau menunjukkan suatu demonstrasi alat-alat, kita ingin meyakinkan orang tua bahwa dalam satu praktikum ditampilkan di dalam kelas. Nah, itu ditunjukkan. Kebiasaan dosen tidak mau dia bertele-tele macam ini karena harapannya bukan teaching tuh. Kalau teaching itu kan metode, lebih kepada FKIP biasanya, keguruan. Kalau kita tidak, jarang menunjukkan teaching aid. Paling hanya media dalam infocus saja. Nah, teaching aid ini bisa live dan tidak live. Live itu maksudnya boleh jadi hewan yang dibawa, tanaman yang dibawa, manusia yang dibawa, kita peragakan dia. Kalau orang kedokteran harus ditunjukkan pasiennya. Dalam perkuliahan itu ditunjukkan pasiennya bagaimana mengukur tensi, bagaimana mengukur besaran-besaran tertentu, ya teaching aid, membantu alat peraga. Atau seperti dalam fisika, ya praktikum-praktikum yang dibawa ke dalam ruang perkuliahan, lalu ditunjukkan. Live dan tidak live ini artinya hidup dan tak hidup. Kalau hidup, berarti dia menunjukkan pada orangkah, hewankah, atau tumbuhan. Kalau tidak hidup, ya barang-barang yang tentunya mekanik, yang mati. Nah, ini ditampilkan. Masalah penentuan koefisien bidang miring dalam praktikum itu juga dibutuhkan sebagai media. Orang akan mudah mengingat dengan adanya media-media itu. Kalau tidak ada media, dengan menghayal mungkin tidak sama. Nah, ini teaching aid ini banyak dipakai. Dan yang terakhir adalah online dan website. Nah, saya tidak tahu pernah lihat atau tidak, tapi saya di Pahang, di Pineng, itu udah lihat online website itu seperti whiteboard, tetapi dia dengan kaca, kemudian connect ke internet, terus komunikasinya itu 4 bidang dalam kelas. Jadi classroom-nya sudah cukup memadai untuk penggunaan semua sistem ini, kesemuanya ada. Nah, ini dia. Nah, kalau ditanyakan mana yang akan kita kerjakan, ya kalau bisa semuanya ada dalam suatu seminar. Tapi tidak berarti waktunya harus lama. Seperti ini sambil jalan, yang nomor 1, nomor 2 mungkin sudah tersedia, nomor 3 sudah tersedia, nomor 4 ini mungkin mobile, bisa kita bawa atau memang sudah tersedia juga. Nomor 5 ya bisa jadi ada jaringan internetnya, online atau tidak websitenya. Mana yang lebih penting di antara semuanya? Kalau seandainya kita tidak bisa menghadirkannya, ya seperti teaching aid ini bisa ada, bisa tidak. Nah, kemudian infocus bisa ada, bisa tidak. Whiteboard bisa ada, bisa tidak. Online website juga bisa ada, bisa tidak. Tapi yang body language jangan sampai tidak ada. Nah, kalau seandainya saya tutup wajah saya dalam perkuliahan kita ini, hanya dengar audio aja, beda kan cara Anda memahami. Anda akan lebih senang menengok ada wajah saya, ada suara saya. Nah, ini menjadi satu kelompok body language. Walaupun tidak ada whiteboard kita sini. Infocus, ya inilah yang saya tunjukkan satu halaman aja. Media seminar. Teaching aid tidak ada. Online website, inilah mungkin kita dalam link kita online. Nah, ini salah satu bentuk seminar yang akan kita sampaikan. Nah, jadi harus diyakinkan kelima-lima ini Anda miliki. Nah, paling tidak body language ini dulu harus bisa Anda tanamkan. Tunjukkan kemampuan itu. Yang kedua baru diikuti dengan whiteboard-nya, infocus-nya, teaching aid-nya, dan online-nya. Jangan terbalik. Malah teaching aid-nya aja ditunjuk itu apa cerita entah. Ini kacau kita. Atau kita tunjuk online website, belum lagi menguasai. Kita punya audio, video, disuruh orang nonton aja. Tidak ada ucapan kita. Nah, kemudian whiteboard gitu juga. Ini sering kan kita tengok. Dalam whiteboard, figure, gambar, simbol, formulasi, ketika slide presentasi, yang ditanya, malah yang diceritakan tuh yang dibacakan saja. Jadi tidak menunjukkan sesuatu yang lebih pada diri kita. Jadi bagaimana ceritanya yang body language itu cukup menguasai. Orang akan memperhatikan kita. Dalam kelima media ini, yang perlu diperhatikan itu kitanya. Jangan
papan tulisnya saja, jangan infokusnya saja, jangan alat bantu saja, atau websitenya saja. Juga harus tengok bagaimana body language itu yang paling utama. Jadi kalau dia bergerak ke kiri, perhatian kita harus ke kiri. Bergerak ke kanan, harus perhatian kita ke kanan. Nah, disitulah kuncinya orang itu berhasil atau tidak menggunakan media itu dalam seminar. Nah, saya kira mungkin udah terbiasa dan pernah tahu. Saya mengelompokkan ini untuk memberikan mana fokus-fokus yang paling utama kita kerjakan. Jadi kalau berurutan lebih kurang seperti inilah dia. 1, 2, 3, 4, 5. Dan semuanya ini boleh saja lengkap dan boleh saja minimal harus kita miliki, ya diurutkan dari nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, saya kira inilah bentuk media seminar yang perlu kita siapkan. Saya ingin Anda coba siapkan nanti di ujung perkuliahan, barangkali nanti bukan saya lagi, tapi saya ingin pertemuan itu ada, cari waktunya di antara siapa dengan Ibu Rahmi Dewi. Saya kan enggak lagi tuh, nanti Anda siapkan untuk mempresentasikan. Kalau bisa semuanya ada. Kalau bisa terkait dengan bidang minat Anda untuk mengarahkan kepada penelitian nanti. Carilah peraga-peraga, carilah bentuk permainan yang mengasyikkan bagi saya. Senang saya lihatnya. Nah, itu bagaimana? Coba Anda aturkan. Ya. Nah, ini yang kelompok yang perlu dipikirkan. Kira-kira Ihsan, Miftah, dan Wandi ada yang mau ditanyakan? Untuk yang ini aja. Saya satu aja. Tapi berita saya kan ada banyak kan? Bisa menggugah Anda untuk bisa mengelompokkan seminar. Apa yang mau ditanyakan? Nggak ada. Cukup jelas. Kalau nggak ada, coba ambil waktu 1-2 menit